Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan media juga saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita tahu bahwa persoalan dugaan ijazah palsu saudara Joko Widodo ini bukan lagi menjadi persoalan klien kami, yakni Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, tapi sudah menjadi persoalan seluruh rakyat Indonesia. Kami segera bermusyawarah untuk memberikan respon terhadap sejumlah substansi materi yang disampaikan oleh kuasa hukum saudara Joko Widodo, karena menurut kami banyak statement yang disampaikan itu bias, tidak sesuai fakta, dan ada yang bahkan bernarasi framing. Kami ingin sampaikan tanggapan resmi dari kami agar publik bisa menilai apa sebenarnya yang terjadi dalam kasus ini, dan sebenarnya secara faktual, secara de jure proses hukumnya itu sampai di mana. Masalah keaslian ijazah saudara Joko Widodo, kami dari tim advokasi tegas menyatakan bahwa sampai hari ini belum ada satu ketetapan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memberikan deskripsi atas ijazah saudara Joko Widodo, yang menyatakan bahwa ijazah saudara Joko Widodo dideklarasikan atau dideskripsikan sebagai identik atau asli hanya berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri. Ingat bahwa persoalan ijazah ini tidak lagi menjadi persoalan yang cukup dengan deklarasi satu institusi, apakah itu UGM, apakah itu kuasa hukum saudara Joko Widodo, bahkan institusi Barreskrim. Masalah ijazah ini sudah menjadi sengketa hukum, baik secara perdata dan juga secara pidana. Kita ketahui masalah ijazah palsu ini secara perdata sudah digugat menjadi sengketa hukum di dua institusi pengadilan, yang pertama di Pengadilan Negeri Surakarta dan yang kedua di Pengadilan Negeri Sleman. Yang kedua, kami terus terang sangat menyayangkan. Kenapa? Karena ada satu analisa hukum tapi dibangun berdasarkan asumsi, bahkan berdasarkan ilusi, kalau tidak bisa dikatakan halusinasi. Apa itu? Yakni statement kuasa hukum saudara Joko Widodo yang menyatakan akan terjadi chaos kalau ijazah itu ditunjukkan. Dalihnya adalah nanti setiap orang, pejabat, DPR dan sebagainya akan dituntut untuk menunjukkan ijazahnya, sehingga ini akan menjadi chaos. Kami jawab dengan data dan fakta bahwa pertama, batasan sengketa hukum ini adalah khusus dan terbatas hanya pada ijazah saudara Joko Widodo. Dan kami tegaskan bahwa bagaimana kalau ijazah ini nantinya terbukti palsu begitu, itu juga tidak akan ada chaos begitu loh. Karena pertanggungjawaban hukumnya hanya pada orang-orang yang terlibat pada ijazah itu saja, dalam hal ini ijazah saudara Joko Widodo. Jadi setiap rakyat, setiap kita yang tidak terlibat dalam kejahatan pemalsuan dokumen, dalam ini dokumen ijazah palsu, tidak perlu khawatir, tidak akan ada chaos. Sampai terakhir kami sangat menyayangkan ada purnawirawan, jenderal, bintang 2 terpaksa harus kehilangan marwah dan wibawanya di depan publik karena memperdebatkan ijazah asli yang ijazah Jokowi yang tidak pernah kunjung diperlihatkan aslinya. Kemudian ketiga, kami perlu tegaskan bahwa proses Dumas di TPUA yang sampai hari ini sedang ditangani oleh Biro Wasidik Mabes Polri itu belum tuntas. Jadi sekali lagi belum tuntas karena kami melalui TPUA, klien kami yakni Saudara Rizal Fadila yang sudah mengajukan permohonan gelar perkara khusus pada tanggal 26 Mei 2025 telah mendapatkan jawaban dari Biro Wasidik pada tanggal 4 Juni 2025. Artinya kasus penyelidikan perkara ijazah palsu saudara Joko Widodo di Barreskrim belum tuntas. Kemudian yang keempat, kami juga menegaskan bahwa proses atau tahapan peningkatan status perkara dari proses penyelidikan menuju penyidikan itu karena adanya bukti kuat bahwa peristiwa itu dapat disimpulkan oleh penyidik adalah peristiwa pidana dengan bukti yang cukup, atau dalam KUHP diatur 2 alat bukti yang cukup. Yang dimaksud 2 alat bukti bukan berarti 2 bukti, bisa jadi 100, 200, tapi masuk kategori bukti tertentu, apakah itu bukti keterangan saksi atau bukti surat. Nah, lawang ijazahnya saja belum bisa dibuktikan asli atau tidaknya, karena deliknya kan dugaan
tindak pidana fitnah dan pencemaran tentang ijazah palsu. Berarti harus dibuktikan dulu bahwa ijazah itu asli, baru orang yang mengatakan ijazah palsu itu dianggap fitnah. Sementara sampai hari ini belum ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo itu asli. Kemudian yang kelima, saya ingin tegaskan bahwa perdebatan publik soal kasus ijazah palsu saudara Joko Widodo itu adalah perdebatan yang sah, legal, dan konstitusional, termasuk polling-polling yang dilakukan oleh sejumlah elemen civil society terkait pilihan pendapat mereka atau publik terhadap ijazah ini, apakah lebih percaya ijazah tersebut asli atau palsu. Itu juga satu pendapat yang sah, legal, dan konstitusional. Kami terus terang menegaskan, sangat menyayangkan, bahkan menolak keras pihak-pihak yang mencoba membangun narasi kalau ikut berdiskusi, ya, berpendapat tentang ijazah palsu ini seolah-olah adalah sebuah tindakan kejahatan, lalu ditakut-takuti nanti akan banyak tersangka, lalu ditakut-takuti itu masuk kategori provokasi, lalu ditakut-takuti nanti akan ada penyelidikan. Janganlah seperti itu. Satu kasus saja belum kelar. Kita ini negara hukum, maka harus kedepankan asas dan prosedur hukum. Asas hukum yang harus kita hormati adalah asas presumption of innocence. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan update, ya, temuan-temuan yang justru menambah keyakinan publik bahwa ijazah saudara Joko Widodo ini bermasalah. Yang pertama adalah temuan dari prinsipal kami, Pak Rismon Sianipar, yang sampai hari ini masih ada di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Masih bergerilya. Masih di Yogyakarta. Berhasil mewawancari Pak Kasmujo dan ada dua substansi penting keterangan dari Pak Kasmujo. Ya. Yang pertama ditegaskan oleh Pak Kasmujo bahwa beliau bukan dosen pembimbing skripsi. Dan ini sebenarnya menegaskan pernyataan beliau sebelumnya. Yang kedua, tambah lagi, bahkan beliau menegaskan juga bukan dosen pembimbing akademik yang sebelumnya dijadikan dalih oleh kubu saudara Joko Widodo bahwa Pak Kasmujo memang bukan dosen pembimbing skripsi tapi dosen pembimbing akademik. Ternyata dua-duanya dibantah oleh Pak Kasmujo. Yang kedua, ini yang paling penting adalah pernyataan politisi PDIP yang pernah menjadi anggota KSP, Kantor Staf Presiden, yakni Pak Betor Suryadi, yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo produksi Pasar Pramuka Jakarta, ya. Dan bahkan beliau menyitir sejak lama. Di antaranya adalah yang tahu ada gelagat yang bermasalah itu adalah Pak Andi Wijoyanto, dulu Gubernur Lemhanas, ya. Dengan demikian sekali lagi saya bantah bahwa apa yang diklaim oleh kuasa hukum Joko Widodo, apa yang dilakukan di Barreskrim sudah komprehensif. Dengan temuan baru ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Barreskrim belum komprehensif. Bahkan Barreskrim juga tidak melibatkan pengadu, dalam hal ini TPUA, dalam proses gelar perkara, sehingga sampai TPUA mengajukan permohonan gelar perkara khusus. Nah, persoalan dugaan ijazah palsu ini adalah persoalan Polri, persoalan Jokowi sendiri, dan persoalan Universitas Gadjah Mada. Kenapa? Karena sejak ijazah palsu ini disebut-sebut sebagai palsu, seharusnya tiga institusi ini, yaitu Polri, Jokowi, dan Gadjah Mada, harus cepat merespons dengan memberikan klarifikasi. Terutama Polri, karena ini menyangkut nama Jokowi yang ketika itu masih presiden. Kepentingan umum harus didahulukan, yaitu apa? Polri harus membuka penyelidikan, betulkah ijazah ini palsu sebagaimana yang diduga oleh masyarakat. Tetapi Polri membiarkan berlarut-larut, bahkan ada yang sudah dipenjara pun mengenai ijazah palsu ini. Tidak pernah, dugaan ijazah palsu ini tidak pernah disita. Jadi yang membuat masalah ini menjadi semakin panas dan berlarut-larut adalah tiga institusi ini. Mas Roy dan kawan-kawan, karena mereka melihat masyarakat ini sudah terbelah antara pro dan kontra, yang pro ijazah benar dan yang pro ijazah palsu ini semakin lebar. Mereka dengan keahliannya itu memberikan pendapat, ya. Mereka melakukan penelitian, mereka melakukan penyelidikan, karena keahliannya mereka berada pada posisi dugaan ijazah itu palsu. Mestinya merespons laporan TPUA, Polri meminta 3 orang atau 4 orang ini
untuk didengar keterangannya, karena mereka punya kapasitas untuk menilai. Tetapi itu pun sampai hari ini tidak dilakukan. Karena itu dalam kaitan dengan laporan pengaduan Jokowi soal pencemaran nama baik, kalau kemarin kuasa hukumnya berencana untuk meminta dinaikkan ke penyidikan, kami akan meminta supaya penyelidikan segera dihentikan. Karena apa yang dilakukan oleh Mas Roy dan kawan-kawan ini, di dalam hukum pidana itu ada alasan tentang pembenaran, ya, bahwa mereka melakukan penelitian dan punya penilaian terhadap dugaan ijazah palsu ini karena melindungi kepentingan umum.